Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anak konglomerat yang sedang asik jalan-jalan di tengah kota, namun tiba-tiba diculik oleh beberapa orang yang tak dikenal. Begitu berhasil ditawan, orang tua korban kemudian dimintai tebusan senilai 150 miliar. Jika dia menolak, anak mereka akan dibunuh secara perlahan. Alhasil, si orang tua korban kemudian menuruti semua permintaan si penculik, termasuk tata cara penebusan anaknya. Begitu transaksi diterima, anak mereka dibuang di tengah jalan. Kita kemudian diperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pria bernama Crazy. Siang itu ia mengunjungi sahabatnya di Meksiko bernama Rayburn. Keduanya bersahabat sejak lama dan sempat bertempur bersama di medan perang. Berbeda dengan Rayburn yang menikmati masa-masa pensiunnya, Crazy sejak keluar dari militer malah bingung akan hidupnya. Bahkan dia lebih banyak depresi akibat mabuk-mabukan demi melupakan dosa di masa lalu. Dibanding nganggur, Rayburn kemudian menawarkannya pekerjaan sebagai bodyguard seorang anak miliuner. Setidaknya itu bisa menjadi batu loncatan pertama untuk Crazy memulai hidup dengan normal. Tak lama kemudian, Casey bertemu si milioner yang ingin menyewa jasanya. Ia bernama Ramos dan dirinya cukup terkejut setelah melihat rekam jejak Casey selama di militer. Ramos memiliki istri berdarah Amerika dan langsung setuju begitu mengetahui kalau calon bodyguard anaknya mantan marinir. Mereka berdua dikaruniai seorang putri bernama Pita. Sekalipun anak orang kaya, Pita anak yang sangat ramah. Bahkan dengan senang hati mengajak Crazy untuk berkeliling melihat sekitar rumah. Ia juga menunjukkan kamar yang bisa ditinggali selama bekerja di sana. Saat malam hari, Crazy kembali menghabiskan waktunya dengan minum-minum. Sesekali ia menatap senjatanya seakan-akan mencoba bunuh diri karena tak sanggup menahan rasa bersalah akibat tindakannya di masa lalu. Tapi walaupun suka minum-minum, Crazy sangat bertanggung jawab akan pekerjaan yang ia lakukan. Bahkan dari pagi ia sudah membuka peta untuk mempelajari rute pengantaran sekolah Pita. Pagi itu ketika di mobil, Pita yang ramah berkali-kali mencoba melontarkan pertanyaan untuk mengenal Casey lebih jauh. Tapi sikap ramah Pita malah membuat Crazy sangat tidak nyaman. Sampai akhirnya ketika sore saat perjalanan pulang dari sekolah, Pita kembali mengajukan banyak pertanyaan. Contohnya, kenapa di tangan Crazy ada banyak luka dan sebagainya. Karena agak kesal, akhirnya ia menegaskan kalau dirinya adalah seorang bodyguard dan bukan temannya yang bisa diajak ngobrol. Pita yang kesal akhirnya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama. Kejadian tadi tentu kita ceritakan kepada ibunya. Makanya pas sore, Lisa mampir ke kamar dan menanyakan kenapa Kyrie sangat tertutup. Apalagi Pita cuma ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi di sini ia bilang seandainya dirinya dipaksa untuk memiliki sikap ramah, maka dirinya dengan senang hati mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Lisa pun tak bisa berkata apa-apa. Malam itu seperti biasa menghabiskan waktu untuk minum-minum. Ia kembali merasakan rasa depresi yang luar biasa dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan kepalanya. Tapi anehnya, peluru di pistol seakan-akan rusak dan mengagalkan aksinya. Karena bingung, Crazy menelepon temannya untuk mencari jawaban kenapa pelurunya tidak berfungsi. Tapi sebenarnya bukan itu jawaban yang ia cari, melainkan ia heran mengapa Tuhan masih membiarkannya hidup setelah begitu banyak nyawa yang ia renggut. Keesokan harinya, di tengah perjalanan menuju sekolah, sebuah mobil kembali mengikuti mereka dari belakang. Crazy sudah menyadari kehadiran mobil tersebut sejak beberapa hari belakangan. Ia kemudian mencoba menuliskan plat nomornya untuk diselidiki. Tapi karena menulis sambil menyetir, mobil yang ia bawa hampir tabrakan dan mobil tadi kabur. By the way, selain sekolah seperti anak pada umumnya, Pita juga mengikuti berbagai les, salah satunya berenang. Bisa dibilang renang adalah olahraga yang paling Pita sukai. Cuman setiap ia mengikuti lomba, dirinya tak pernah bisa mendapatkan juara satu. Diam-diam Crazy mengamati sejak awal dan bilang satu-satunya kelemahan Pita karena ia selalu paling akhir untuk loncat ke dalam kolam ketika wasit menembakkan senjatanya. Kalian mungkin mulai sadar kalau Crazy lama-kelamaan malah luluh sama bocah ini. Ia mulai menikmati berbincang dengannya. Seen a couple days ago.
Seperti milioner pada umumnya, Ramos bersama istrinya sering pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Di saat itulah Pita diajari oleh Tracy cara mengatasi rasa takutnya terhadap suara tembakan. Ia terus berlatih karena beberapa minggu lagi perlombaan akan dimulai. Tak sampai di sana, Tracy juga sering menemaninya belajar. Dan seiring waktu, Pita berhasil membuatnya tersenyum. Singkat cerita, tibalah hari perlombaan. Saat itu orang tua Pita malah sibuk dengan urusan bisnisnya. Hanya Tracy yang menemaninya sepanjang lomba dan usaha tak mengkhianati hasil. Pita berhasil menyebat peringkat pertama. Bangga bukan main, Tracy mulai merasa Pita seperti putrinya sendiri. Pulang dari sana, Tracy membawanya Pita untuk bertemu dengan sahabatnya. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol bersama, dan kita bisa lihat senyum lebar di wajah Tracy saat ini sangat berbeda dari beberapa minggu yang lalu. Di tengah percakapan, Pita tiba-tiba memberikan sebuah hadiah berupa kalung dan gambar senjut yang umumnya dijadikan simbol perlindungan. Malam itu tak seperti biasanya. Tracy tak lagi mengalami depresi. Dibanding menghabiskan malam dengan minum-minum, ia lebih memilih untuk membaca kitab untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, di tengah perjalanan menuju tempat les, Pita bilang beberapa waktu lalu saat ada mobil yang membuntuti mereka dari belakang. Ia juga ikut menulis plat nomor dari mobil tersebut dan ia simpan di dalam diarinya. Anyway, siang itu saat Pita sedang berlatih piano di rumah gurunya, Tracy sibuk mengajak main anjing peliharaan Pita di depan gedung. Namun di tengah kesunyian, tiba-tiba ia menyadari ada hal yang janggal, di mana terdapat dua mobil polisi muncul, padahal tidak ada kejahatan yang terjadi. Berselang beberapa detik kemudian, mobil yang kemarin membuntuti mereka ikut muncul dan berusaha menculik Pita. Tracy berulang kali menyuruh Pita untuk kabur dari sana, sedangkan dirinya berusaha menahan para penjahat sekaligus polisi yang entah kenapa menembakinya sejak awal. Ia terkena 2 tembakan di dada dan membuatnya dalam kondisi kritis. Pita yang tadinya sudah lari ke arah berlawanan malah mendatangi Casey karena khawatir, dan tentu saja kesempatan itu tak akan dilewatkan oleh para penculik. Tracy segera dibawa ke rumah sakit. Dihadapnya lagi di saat dirinya masih dalam kondisi koma. Polisi malah menuduhnya telah membunuh 2 aparat hukum saat adu tembak kemarin. Untung saja di tengah konferensi seorang wartawan bernama Mariana menemukan kejanggalan di mana bagaimana bisa ada 4 polisi muncul di TKP padahal sedang tidak bertugas. Statement itu didukung dengan kemunculan kepala intelijen yang mengkonfirmasi kalau 2 polisi yang Tracy bunuh terbukti telah terlibat dalam kasus penculikan anak. Di lain sisi, orang tua Pita tak lama kemudian didatangi oleh kepala divisi anti penculikan anak kepolisian Meksiko. Dia bernama Puentes. Tadinya Ramos ingin menangani kasus penculikan anaknya tanpa bantuan kepolisian, tapi karena didesak, ia pun terpaksa melibatkan Puentes dalam proses negosiasi. Tak lama kemudian si penculik menelepon dan seperti biasa agar Pita dibebaskan. Ia langsung meminta uang tebusan senilai 10 juta dolar atau setara 150 miliar rupiah. Jika Ramos menaati semua sistem pembayarannya, maka si penculik menjamin Pita akan ia kembalikan dengan utuh. Tapi jika ia berkhianat, maka nyawa putrinya menjadi taruhan. By the way, selama proses negosiasi berlangsung, pengacara pribadi Ramos bernama Jordan juga turun tangan untuk menghandle segala tawar-menawar dengan si penculik. Termasuk dia jugalah yang dipercaya Ramos untuk menyiapkan semua uang yang akan digunakan menebus Pita. Singkat cerita, malam itu Ramos mengikuti semua instruksi si penculik. Tapi tentu saja Puentes dan anggotanya juga tak tinggal diam dan membuntutinya sejak awal. Seluruh uang tebusan Pita diletakkan di dalam bagasi mobil di depan sebuah gedung tua. Saat para penjahat akan mengambilnya, Puentes dengan anggotanya sudah siap melakukan penyergapan. Tapi sayangnya penyergapan itu tak berjalan mulus, bahkan menewaskan keponakan dari si penculik. Sedangkan sisanya berhasil kabur. Alhasil tak lama kemudian Ramos menerima telepon dari si penculik dan mengatakan bahwa negosiasi dibatalkan. Lisa berulang kali berusaha memohon melalui telepon agar si penculik mau mengembalikan putrinya, tapi semua itu telah terlambat karena nyawa Pita telah melayang.
Crazy sendiri saat ini masih dalam kondisi koma. Saat menjenguknya, Raybon sempat berkenalan dengan si kepala intelijen kemarin bernama Manzano. Ia kemudian menyarankan agar Crazy harus segera dipindahkan ke tempat perawatan lainnya karena para polisi korup pasti akan menuntut balas dendam. Sayangnya selama proses negosiasi terjadi, Crazy masih dalam kondisi koma dan begitu ia terbangun, dirinya harus menerima kabar pahit di mana Pita telah tewas di tangan penculik. Baru saja dirinya keluar dari rasa depresi yang luar biasa, kini ia harus kembali melewatinya. Keesokan harinya, Manzano mendatangi Crazy. Ia kemudian ditunjukkan foto beberapa polisi korup yang kemungkinan tersangka dari kasus penculikan Pita. Manzano bilang di dalam tubuh kepolisian terdapat sebuah perkumpulan berisikan para polisi korup. Mereka saling melindungi satu sama lain dan menamakan dirinya sebagai anggota lahir mandat. Beberapa waktu kemudian, Crazy telah diizinkan untuk keluar dari tempat perawatan. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah kembali melihat lokasi penculikan Pita kemarin. Di lain sisi, sejak Crazy dirawat, diam-diam wartawan kemarin yang bernama Mariana selalu mengikutinya kemana saja. Begitu ada kesempatan, ia menawarkan diri untuk membantu Crazy jika ingin membalaskan kematian Pita. Sebagai gantinya, ia hanya ingin mengungkapkan kebusukan dari grup leher mandat. Singkat cerita, saat jalan pulang dari sana, Crazy minta tolong ke sahabatnya untuk mencarikan barang-barang yang ia telah list. Dan tentu saja di sini Raybon sudah tahu kalau Crazy akan melakukan aksi balas dendam secara brutal. By the way, Crazy sempat singgah di rumah Pita. Di sana ia masuk ke kamarnya untuk mengambil diari yang berisikan plat nomor kendaraan pencuri kemarin. Tapi begitu diari itu dibuka, dirinya tak sengaja membaca curhatan Pita yang bilang sangat menyayangi Crazy. Lisa tak lama kemudian muncul dan ia terlihat hancur sejak kematian putrinya. Sebelum pergi dari sana, Crazy bersumpah kalau ia akan membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus penculikan Pita. Dibantu Raybon, Crazy kemudian memborong berbagai senjata, mulai dari pistol, granat, sampai dengan RPG. Setelah alat-alat untuk perang lengkap, ia lalu meminta tolong Mariana untuk melacak plat nomor kendaraan yang kemarin membututinya. Sebenarnya Mariana ini punya kedekatan sama Manzano. Mereka sering bobok bareng, makanya Mariana walaupun cuma wartawan mampu melacak plat nomor yang Kair berikan. Singkat cerita, mobil itu ternyata terdaftar atas nama polisi korup bernama Gonzales. Tak butuh waktu lama, Crazy berhasil menangkapnya. Gonzales kemudian dibawa ke sebuah tepi jurang untuk diinterogasi. Tangannya dilakban ke roda kemudi dan setiap kali ia berusaha mengelak untuk menjawab pertanyaan yang ia diberikan, satu persatu jarinya dipotong. You know who I am? Gonzales kemudian menceritakan kalau ia tak mengetahui bagaimana Pita bisa dibunuh karena tugasnya selama ini hanya melakukan penculikan. Para korban kemudian diserahkan kedua orang preman yang akan bertanggung jawab untuk menjaganya selama proses negosiasi. Tapi Gonzales maupun para preman tak mengetahui siapa otak dari para penculikan ini. Yang ia tahu, dirinya menerima telepon dari seorang dengan julukan The Voice. Begitu tak ada lagi informasi yang bisa Gonzales ceritakan, Crazy kemudian menembak kepalanya dan menjatuhkan mobilnya dari tepi jurang. Tak lama kemudian, Manzano bersama anggotanya datang ke TKP. Melihat mobil itu memiliki plat yang Crazy cari kemarin, membuatnya sadar kalau aksi balas dendam telah dimulai dan pastinya masih akan terus berlanjut. Malam itu Crazy mendatangi sebuah klub malam di mana dua preman yang Gonzales ceritakan tadi bekerja. Dengan cepat dia berhasil menyandra preman dan masuk ke tempat di mana ia dan temannya bersembunyi. Saat ditanya apakah mereka mengenal Pita, para preman malah hanya diam dan tak memberikan jawaban. Mengira Crazy hanyalah orang biasa sampai ia membunuh salah satu di antara mereka menggunakan sebuah shotgun. Tersisa satu preman dan ia sangat ketakutan hingga membeberkan semua informasi yang ia ketahui tanpa perlu dipaksa. Ia mengatakan kalau mereka juga tak mengetahui siapa dalang dari semua penculikan ini. Semua perintah diberikan melalui telepon asing dan mereka menjulukinya The Voice. Karena aksi mereka terus-menerus dilakukan, para preman ini dibayar setiap minggunya melalui sebuah bank. Tapi tidak diketahui siapa pengirimnya. Oh iya, ada satu fakta menarik kenapa si penculik utama ini sangat marah. Ternyata uang tebusan kemarin tak diterima sama sekali oleh para penculik dan diam-diam dicuri oleh para polisi saat di TKP.
Dan aksi itu dipimpin oleh Puentes, si kepala divisi anti penculikan anak yang ngotot menangani kasus Pita, padahal cuma cari keuntungan. Begitu selesai diinterogasi seperti biasa, Crazy langsung membunuh targetnya. By the way, di tempat itu terdapat seorang ibu-ibu yang selama ini ditugaskan untuk merawat para korban penculikan. Ia bersaksi kalau Pita terakhir kali sudah tak sadarkan diri saat diangkut ke sebuah mobil. Dan sama saja ia juga tak mengetahui siapa sosok The Voice yang dimaksud. Tapi dirinya bilang jika ia dibebaskan maka ia akan memberitahu di mana para korban ditahan. Seguro. Sí. Sebelum keluar dari sana, Crazy membakar habis seluruh isi gedung. Lalu ia segera menelepon Mariana untuk menjemput salah satu korban yang berhasil ia selamatkan. Begitu bertemu, ia kembali meminta agar Mariana melacak sumber transfer dari ATM milik para preman. Namun untuk sementara, target Crazy berikutnya adalah Puentes. Berdasarkan info yang ada, Puentes pernah didakwa kasus korupsi, tapi dia selalu berhasil lolos. Bahkan membunuh orang-orang yang telah mengadukannya. Mariana bilang jika Crazy ingin mendatangi rumahnya, hal itu tak akan mudah karena Puentes tinggal di kompleks kejaksaan yang dijaga ketat oleh puluhan pasukan bersenjata. Di lain sisi, Raybon dipanggil Marzano ke kantornya. Di sana keduanya berbincang dan Marzano mengatakan ia tak akan menghalangi Crazy dalam menjalankan aksi balas dendam sekalipun Crazy bukan aparat hukum. Tapi keadilan bisa ditegakkan olehnya dibandingkan melalui meja hakim. Raybon kemudian bilang setiap orang memiliki seninya masing-masing dan Crazy memiliki seni dalam membunuh targetnya. Siang itu, Crazy berdiri di sebuah simpang 4. Ia kemudian naik ke sebuah apartemen milik orang asing yang jendelanya tepat menghadap jalanan. Di sana ia mengeluarkan sebuah RPG dan begitu rombongan Puentes liwat, tiba-tiba satu mobil berisikan anggota Puentes tewas seketika. Tapi belum cukup sampai di sana, ia kemudian turun dari apartemen dan menembaki musuhnya satu persatu. Hingga akhirnya Crazy berhasil membawa kabur Puentes dari lokasi. Seluruh kota dibuat heboh dengan aksi barusan. Bagaimana tidak, seorang kepala divisi kepolisian Meksiko tiba-tiba hilang. Dan begitu Puentes bangun dari pingsan, dirinya sudah dalam posisi terikat di atas kap mobil. Walaupun sudah dalam kondisi tak berdaya, Puentes dengan angkuhnya malah mengatakan kalau dia adalah presiden organisasi La Hermandad. Tapi nama itu tak berarti bagi Crazy. Ia cuma tersenyum lalu menunjukkan Puentes beberapa alat yang biasa dipakai oleh penjahat untuk menyelundupkan narkoba di dalam dubur. Bedanya dibanding diisi narkoba, alat itu telah Crazy modifikasi sehingga berisikan sebuah bom spor dan saat ini sudah tertanam dalam dubur Puentes. C4, highly explosive. Don't move. Dan sekarang jika pantatnya tak ingin diledakkan, maka Puentes diberikan waktu 5 menit untuk mengakui segala perbuatan busuknya. Karena ketakutan, ia kemudian mengakui kalau ia dan anak buahnya tak jarang merampok uang tebusan dari para penculik anak. Tapi ia berjanji kalau dirinya tak memiliki kesepakatan apapun dengan mereka. Namun info itu belum cukup memuaskan Crazy. Puentes kemudian melanjutkan sebuah fakta baru, di mana uang tebusan Pita yang kemarin ia curi isinya cuma 2,5 juta dolar. Sisanya cuma kertas tipuan. Artinya sejak awal ada orang lain yang bermain dalam kasus penculikan itu. Dan pengacara Ramos adalah salah satunya karena dialah yang mengatur penarikan uang tebusan dari bank. Setelah menceritakan semua info yang ketahui, apakah Puentes dibebaskan? Tentu tidak. Dari sana, Crazy mendatangi kediaman Jordan. Tapi setibanya di sana, ia mendapati Jordan telah tewas. Di dalam rumah Jordan ditemukan bukti transfer dari rekeningnya dalam beberapa hari terakhir. Anehnya, di situ tertulis Ramos habis menerima transferan senilai 5 juta dolar. Maka dari itu, tanpa membuang waktu, Crazy mendatangi Ramos dan menanyakan bagaimana bisa uang tebusan itu sejak awal hanya berisikan 2,5 juta dolar. Belum lagi kenapa bisa 2,5 jutanya malah masuk ke dalam rekening Jordan. Ternyata selama ini Ramos melalui pengacaranya bekerja sama dengan komplotan penculik anak untuk mendapatkan uang asuransi. Namun di tengah jalan rencana tak berjalan mulus, di mana si penculik malah bertindak semena-mena. Ramos bilang semua ini merupakan ide Jordan demi menutupi hutang keluarganya mereka yang semakin membengkak. Jordan bilang Pita hanya akan berpura-pura diculik dan dijamin akan dikembalikan seutuhnya.
Tapi ternyata berujung fatal karena emosi Ramos kemudian menembak hati Jordan. I agree to the kidnapping. Dibanding membunuh Ramos dengan tangannya sendiri, Tracy memberikannya senjata serta sebuah peluru yang ia pernah pakai dalam proses percobaan bunuh diri. Harusnya peluru itu cacat, tapi jika tidak, maka artinya itulah hukuman atas kejahatan yang telah Ramos perbuat. Di lain sisi, Mariana bersama Marzano berhasil melacak siapa yang telah membayar para preman penculik anak selama ini. Pembayaran itu dilakukan melalui rekening bernama Raina yang merupakan istri dari pelaku utama penculikan. Mariana kembali berhasil mendapatkan foto dari The Voice dan informasi mengenai penculikan segera disebar ke seluruh koran keesokan harinya. Sedangkan Crazy tanpa membuang waktu langsung mendatangi kediaman dari istri The Voice. Dengan mengenap-enap ia berhasil masuk ke sana tanpa disadari oleh siapapun. Tapi sebenarnya para intel juga memantaunya sejak tadi melalui kamera tersembunyi yang telah mereka pasang. Yang menembak Crazy barusan adalah adik dari The Voice. Saat itu ia berusaha kabur menggunakan mobil. Untung saja sebuah truk menabraknya. Crazy kemudian berhasil menangkapnya dan segera melakukan interogasi. Di sini kita diberitahu kalau The Voice memiliki nama asli Daniel dan saat ini posisinya tidak diketahui bahkan oleh istrinya sendiri. Crazy kemudian memaksa mereka untuk menghubungi Daniel. Saat saling teleponan, diam-diam Marzano bersama anggotanya mencoba membantunya dengan berusaha melacak lokasi sinyal di telepon dari Daniel. Di dalam percakapan tersebut, Daniel mengakui dirinya kalah dan bersedia membayar berapapun untuk menebus anggota keluarganya. Di tengah marah, tiba-tiba Daniel menawarkan sesuatu yang Crazy tak mungkin bisa tolak. Di mana Daniel bilang Pita masih hidup dan dia bersedia mengembalikannya. Tentu saja kabar itu sangat menggemparkan. Tapi untuk memastikan Daniel tak berbohong, Crazy memberikan pertanyaan yang harusnya hanya diketahui oleh Pita. Dan tak lama kemudian Daniel berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan. Berarti Pita beneran masih hidup. Daniel melanjutkan negosiasi di mana ia akan mengembalikan Pita tapi dengan syarat nyawa harus ditukar dengan nyawa. Daniel ingin nyawa Pita dibayar dengan keselamatan adiknya serta Crazy harus mau menyerahkan diri. Begitu sepakat, mereka berdua kemudian segera mengatur lokasi pertemuan. Di tengah perjalanan ia segera mengabari Lisa kalau putrinya masih hidup plus memintanya untuk segera menyusul ke lokasi. Lisa diminta menjaga adiknya Daniel, sedangkan Crazy akan menjemput Pita dari para penculik. Ia berpesan ketika Pita sudah berhasil naik ke mobil, maka Lisa harus segera kabur dari lokasi dan tak perlu menunggunya kembali. Singkat cerita, pertukaran pun dimulai. Dari jauh terlihat Pita dilepaskan oleh para penjahat. Crazy masih tak percaya kalau anak yang sangat ia cintai ternyata masih hidup. Sebelum berpisah, ia memberikan pelukan terakhirnya ke Pita. Crazy kemudian berbohong dan mengatakan akan ikut pulang setelah semua ini selesai. Begitu Pita jatuh ke pelukan ibunya, adik Daniel juga segera dilepaskan. Kalian mungkin berpikir kenapa Crazy mau menyerahkan diri. Ada banyak alasan, salah satunya karena nyawa Pita di atas segalanya. Belum lagi luka tembakan tadi juga sudah cukup parah dan melukai paru-paru Crazy. Jadi bisa dibilang saat ini dirinya dalam kondisi kritis dan kemungkinan tak bisa lagi diselamatkan. Pita menjerit begitu tahu kalau Crazy ternyata berkorban untuknya. Ia kemudian segera dibawa menghadap ke Daniel. Tapi saat masih di pertengahan jalan, Crazy yang mulai kehabisan darah akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Mungkin inilah alasan mengapa Tuhan menggagalkan aksi bunuh dirinya yang lalu. Karena Crazy lebih pantas mati sebagai seorang pahlawan. Di hari yang sama, Marzano bersama anggotanya berhasil menemukan lokasi persembunyian Daniel. Dan ia pun ditembaki saat proses penangkapan